Terinspirasi dari Dubai Miracle Garden, Taman Bunga Lido World Garden akan menghadirkan keindahan taman, inovasi arsitektur, dan kekayaan budaya Nusantara. Dengan tagline Beyond Our Family Entertainment Paradise, Lido World Garden akan mewujudkan ikon Supreme Tree dan Throne Tree dari film orisinal MNC Animation yang akan menjadi kenyataan. Pembangunan Lido World Garden ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo, dan pejabat daerah lainnya di MNC Lido City Bogor. Tentunya sangat luar biasa karena merupakan pilot project bagaimana agriculture di Indonesia itu bisa lebih produktif dengan kualitas yang jauh lebih baik dengan berbasis teknologi tentunya. Ya, jadi dan masih banyak lagi tentunya akan dibangun tahun depan, semua ada tahapan-tahapannya. Jadi Lido World Garden ini merupakan perpaduan antara konsep bagaimana kita mengenal peradaban manusia, sejarahnya, kemudian juga dengan digabung dengan adanya bunga-bunga, jadi aplikasi dari sisi botanikalnya gitu, dari sisi tanaman-tanamannya, kemudian juga bunga-bunga yang ada di Indonesia ini. Kementerian Pertanian juga mendukung pembangunan Lido World Garden yang akan menjadi agro-eduwisata terbesar di Asia Tenggara. Dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Balitbangtan, Kementan, dan MNC Land untuk pengembangan pertanian termasuk tanaman endemik di Lido World Garden. Saya kira Lido ini terjangkau di mana-mana untuk semuanya bisa mengakses dan melihat seperti apa sebenarnya kekuatan pertanian kalau kita mampu gerakkan dengan maksimal. Dan saya terima kasih MNC Lido ini mau membuat suatu park khusus untuk kepentingan edu agri culture itu. Lido World Garden yang merupakan bagian dari GEG MNC Lido City ini akan didirikan di lahan seluas 17 hektar dan ditargetkan akan rampung dan bisa dinikmati oleh wisatawan pada tahun 2022 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong, sebuah truk tangki pengangkut air minum menabrak 3 mobil dan 3 sepeda motor di Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya 4 orang tewas. Kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di turunan Sigar Bencah Jalan Imam Suparto, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk tangki pengangkut air minum melintas kencang dari arah berlawanan, kemudian oleng dan menabrak 3 mobil serta 3 sepeda motor. Akibatnya 4 pengendara motor tewas di lokasi. Diduga kecelakaan terjadi karena rem truk mengalami blong. Dugaan awal sementara ini keterangan dari tersangka pengemudi bahwa mereka atau dia itu hilang kendali dari tikungan sebelum Sigar Bencah. Jadi tikungan Sigar Bencah hilang kendali, terus kemudian tidak bisa mengerem atau menguasai kendaraan tersebut sehingga pertama awal itu menyenggol Agia, lari ke kiri dan kemudian motor juga kanan sama juga. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di turunan Sigar Bencah sempat macet. Polisi mengatur lalu lintas dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Tak terima kendaraannya diderek paksa petugas, seorang pengemudi taksi online di Sawah Besar, Jakarta naik pitam. Pengemudi berdalih baru berhenti sejenak untuk membeli kopi. Ntar dulu. Udah Bapak ikutin aja. Oh bukan masalah ikutin, saya ngikutin kok prosedur. Kalau memang saya ninggalin kunci mobil nggak ada di dalam mobil Pak. Saya buka mobil sebentar kok. Saya nggak permasalahin kunci mobilnya, saya permasalahin bapaknya meninggalkan kendaraan. Oh kagak, kalau saya ninggalin saya ada kok di mobil. Bapak ada di mobil? Iya. Bisa saya pegang ngomongannya Bapak? Iya. Ya, pengemudi taksi online ini langsung turun guna mencegah petugas Sudin Perhubungan menderek paksa kendaraannya. Mohon maaf, saya di sini bukan sengaja saya mau Dengan wajah geram, pengemudi ini meminta agar petugas tidak menderek paksa kendaraannya yang baru saja diparkirkan di tepi Jalan Perwira Sawah Besar, Jakarta Pusat. Adu mulut antara pengemudi dan petugas pun tak terhindarkan. Petugas kemudian tetap menderek kendaraan ini dan memberi sanksi denda.
Dasarnya dia baru turun itu kan karena kita sudah ada, dia naik ke dalam ya. Dan itu kan dia parkirnya posisinya sebelah kanan, seberang jalan ya. Dan di sini kita bukan sekali lagi melakukan penertiban hampir tiap minggu ya, tapi masih tetap aja mereka bandel. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi COVID-19 untuk pelajar sekolah menengah atas di Wajo, Sulawesi Selatan. Jokowi mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 agar sekolah tatap muka bisa segera digelar. Presiden Joko Widodo menyapa para guru dan pelajar melalui konferensi video di SMA Negeri 3 Wajo, Sulawesi Selatan. Sebanyak 220 siswa mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. Jokowi mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 di seluruh sekolah dan pondok pesantren agar para siswa dan guru bisa segera melakukan sekolah tatap muka. Semuanya berjalan lancar dan kita harapkan semakin banyak siswa, murid, santri yang divaksinasi akan mempercepat proses belajar tatap muka yang kita harapkan secepatnya dimulai. Tadi di sini saya menanyakan semuanya sudah dimulai belajar tatap muka, pembelajaran tatap muka karena kita ingin anak-anak segera memperoleh ilmu kembali di sekolah. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.990 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah 4.153.355 kasus terkonfirmasi dan 3.887.410 diantaranya sembuh. Sementara pemirsa yang meninggal dunia hari ini 334 orang. Sehingga total saat ini mencapai 138.116 orang. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pagi tadi mendatangi lokasi Lapas Kelas 1 Tangerang yang terbakar Rabu kemarin. Komnas HAM meminta polisi mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya dan transparan. Rombongan Komnas HAM Kamis pagi meninjau langsung lokasi kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang menewaskan 44 narapidana dan melukai puluhan lainnya. Komnas HAM akan mendalami tragedi ini serta meminta polisi mengusut secara tuntas dan transparan. Untuk benar-benar melakukan satu penyelidikan yang serius, mendalam, ya, untuk mencari penyebab kenapa ini terjadi misalnya. Untuk sementara dikatakan bahwa ada korsleting listrik, tapi kepolisian kami minta untuk melakukan satu penyidikan yang lebih mendalam, lebih objektif dan transparan sehingga semua kita, masyarakat Indonesia ini tahu apa sebetulnya yang terjadi. Polisi mengungkap jaringan narkoba internasional industri rumahan di Karawaci, Tangerang. Polisi mengamankan 2 pelaku warga negara Iran beserta barang bukti sabu. Dari hasil pengembangan jaringan narkoba internasional, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jakarta Barat mengamankan rumah mewah yang diduga menjadi industri pembuatan sabu di Karawaci, Tangerang. Polisi mengamankan 2 pengedar narkoba warga negara Iran di apartemen Cikini, Jakarta dengan barang bukti 5 paket besar sabu. Polisi juga menyita zat kimia, kompor gas, dan wadah sabu cair. Ini ada modus baru mereka mengelabui para petugas ini. Yang dikirim ke sini adalah bahannya yang sudah setengah jadi, ya, dalam bentuk gel, ya, dalam bentuk gel untuk mengelabui. Biasanya dia buat di manifestnya adalah untuk makanan, ya, untuk makanan. Padahal itu sudah mendekati sempurna. Nanti dibawa ke Indonesia sini oleh para pelakunya ini, tersangka ini, kemudian dimasak lagi ulang. Hasilnya adalah narkotika jenis sabu-sabu kelas 1. 2 warga negara Iran ini terancam hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Dari Jakarta, Daneswara Ilham Zarkasih, Nanda Gautam, iNews melaporkan.
Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Bukan begitu, Davi? Iya, betul sekali, Deta. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.